Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita tutup mata, tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan sorga, hari ini Tuhan, adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Walaupun mereka masih beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan, kami yakin semangat mereka untuk beribadah masih tetap ada. Tuhan, adik-adik kami masih belum bisa bersekolah seperti biasanya Tuhan. Berikanlah semangat belajar untuk adik-adik kami ini Tuhan, agar mereka dapat menjadi anak-anak yang pintar Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, kami tahu tangan kasih-Mu selalu melindungi mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu Siloam Tuhan, kiranya tetap semangat melayani. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak? Bulan ini tuh bulan apa? Ya, pasti bulan Desember kan? Nah, kalau sudah bulan Desember, biasanya kita sebagai orang-orang Kristen dan anak-anak Allah akan merayakan hari apa yuk? Iya, hari Natal. Nah, adik-adik tahu nggak apa artinya Natal? Nah, jadi Natal itu adalah hari kelahiran seorang bayi. Setiap orang pasti memiliki hari kelahirannya kan? Tapi tidak semua orang mengenal hari kelahirannya itu dengan istilah Natal. Tapi biasanya itu dibilang ulang tahun. Jadi, kalau kita bicara tentang Natal, maka kita akan teringat pada hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Yesus pernah dilahirkan, maka ia pun memiliki hari ulang tahun. Nah, hari ulang tahunnya itu biasanya dibilang Natal. Pada hari Natal kita semua ke gereja pastinya kan, untuk merayakan ulang tahun Yesus. Kita merayakan Natal karena Yesus adalah terang dunia yang datang untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan dosa. Oleh karena itu, kita sangat bergembira merayakan Natal. Walaupun Natal yang kita lakukan tahun ini sedikit berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata sebelum Yesus lahir ke dunia, berita tentang kelahiran Yesus itu udah diberitakan loh dari ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Siapa yang memberitakan kelahiran Tuhan Yesus itu? Ya, pasti tentunya para nabi-nabi Allah yang hidup sebelum Yesus lahir. Mau tahu nggak ceritanya? Nah, kalau adik-adik pengen tahu, ayo kita buka Alkitab kita dari Yesaya 7 ayat 14 dan Mika 5 ayat 1. Pertama-tama kita buka yang Yesaya 7 ayat 14. Nah, kalau adik-adik sudah membuka Alkitabnya, yuk kita baca bareng-bareng. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, adik-adik buka Mika 5 ayat 1. Yuk kita baca bareng-bareng. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, adik-adik, jadi di sini tuh ada dua nabi. Yang pertama Nabi Yesaya dan yang kedua Nabi Mika. Nah, Nabi Yesaya memberitahukan kelahiran Yesus itu dari seorang perawan. Dan sedangkan Nabi Mika memberitahukan tempat kelahirannya, yaitu di Bethlehem. Mereka berdua
yang nabi tadi, Nabi Yesaya dan Nabi Mika, hidup pada 100 tahun sebelum Yesus dilahirkan loh. Nah, jadi adik-adik, Yesus datang ke dunia itu untuk menebus dosa-dosa manusia, agar manusia bisa merasa bahagia seperti ketika manusia yang pertama kali. Ada yang tahu nggak siapa manusia yang pertama kali yang hidup di dunia? Ya, Adam dan Hawa. Nah, jadi jika kita membaca kitab Kejadian pasal 3, kita akan tahu tentang hari yang gelap dan menyedihkan pada saat Adam dan Hawa berdosa. Nah, hati Adam dan Hawa telah jahat pada saat itu. Ular telah membuat mereka semuanya kacau. Sejak itu, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah marah karena Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Nah, akibatnya mereka diusir Allah dari Taman Eden. Manusia pun harus bekerja mengelola tanah, bahkan binatang pun tidak bersahabat lagi dengan manusia. Manusia selalu melakukan apa yang jahat di mata Allah. Tetapi, meskipun selalu berbuat dosa, manusia tetap dicintai Allah. Allah tidak mau manusia binasa karena dosa. Oleh karena itu, Allah mengutus Yesus, Putra Tunggalnya, untuk menyelamatkan manusia. Allah tidak mau manusia memiliki hati yang jahat. Dia tidak mau kalau kita harus selamanya hidup jauh dari Allah. Allah sangat menyayangi kita, adik-adik. Walaupun kita sangat menyedihkan hatinya karena dosa kita, ternyata Allah punya rencana supaya kita tidak dihukumnya. Nah, rencana Allah ini adalah Ia menghukum dirinya sendiri karena dosa-dosa kita, adik-adik, melalui Yesus Kristus. Karena itulah Yesus dilahirkan sebagai bayi di Bethlehem. Yesus tumbuh tanpa pernah sedikit pun berbuat salah. Nah, pada hari Natal, pasti kita menyanyikan lagu kelahiran Yesus di kandang domba. Dan kita membaca bahwa malaikat-malaikat dan gembala-gembala dan orang-orang Majus sangat bahagia karena Yesus lahir. Tetapi, tahukah adik-adik bahwa sebenarnya Yesus itu telah hidup dan tinggal bersama Bapanya di sorga jutaan tahun sebelum Ia lahir di malam itu di Bethlehem? Dia selalu di sorga, adik-adik, bersama Allah. Karena Yesus adalah Allah. Nah, karena itu Dia tidak sama dengan bayi-bayi manusia di dunia ini, adik-adik. Dia bayi yang istimewa dari surga. Betapa besarnya kasih Allah itu pada kita, ya adik-adik. Sehingga Dia menjadi bayi kecil supaya Dia dapat tumbuh besar dan mati bagi dosa-dosa kita di dunia. Nah, jadi adik-adik, jika pada bulan Desember setiap tahunnya kita merayakan Natal, kita harus ingat dalam hati kita dan tahu bahwa Yesus selalu mengasihi kita, adik-adik. Dia mengasihi kita itu sejak Dia berada di sorga bersama Allah. Dan sebelum Ia datang ke dunia untuk dilahirkan sebagai anak di Bethlehem. Kelahirannya di dunia merupakan bagian dari rencana Allah untuk menunjukkan kepada kita betapa Allah sangat mengasihi kita, adik-adik. Yesus mengasihi kita sekarang, dan Dia akan selalu mengasihi kita untuk selama-lamanya, sampai kita pergi ke rumah Bapa di sorga untuk tinggal bersamanya. Nah,
Cukup sekian firman Tuhan yang bisa Abang sampaikan. Sebelum kita menutup ibadah kita satukan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Adik-adik kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang sudah disampaikan guru sekolah minggu dapat menjadi bekal rohani untuk adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, terkhususnya adik-adik kami sampai saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang berdosa. Berikanlah pengampunan-Mu Tuhan kepada kami semua. Di bulan yang dinanti-nantikan ini Tuhan, kiranya Natal tahun ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Walaupun Natal tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang berkehendak atas kami semua Tuhan. Kami berdoa buat dunia ini Tuhan, terkhususnya negara kami Indonesia. Kami ingin sekali beraktivitas, bersekolah, bekerja, bermain, seperti biasanya Tuhan. Hanya di dalam tangan-Mu kami berserah Tuhan, pulihkanlah negeri kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, kita sama-sama katakan, amin.